Halo, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Naluri Hati, dan pembahasan episode kali ini akan cukup membuat kita tegang ya guys. Pasalnya, bisakah Zain kembali mengambil Naila secepatnya dari tangan Bondan? Dan apakah Sandi akan hanya berdiam diri saja ketika dia sudah mendengar bahwa pernikahan Zain dan juga Naila tidak baik-baik saja kali ini? Oke guys, dan apakah Rina dan juga Gilang akan terus bertengger dalam kejahatannya tanpa gangguan apapun dari siapapun? Dan semoga saja Larasati sebentar lagi akan bertindak tegas untuk mengatasi dan menghancurkan semua kejahatan yang saat ini tengah merajalela. Kemelut yang berkecamuk tentunya akan segera dibumi hanguskan oleh persatuan antara Sandy, Zain, dan juga Larasati. Itulah yang kita semogakan selama ini ya guys. Mengingat saat ini semua saksi dan bukti sudah terkumpul, terutama bukti yang sangat kuat dan konkret sekali yang saat ini sedang dikantongi oleh Sandy, dimana memang Sandy akan dengan mudah menjatuhkan Gilang dan juga Rina ketika Sandy membongkar semua fakta dan bukti soal kematian Om Haryo yang sengaja dilakukan oleh Rina dan juga Gilang. Memang sejauh ini kita juga tahu ya guys bahwa Rina dan Gilang hanya takut kepada Sandy. Dan Cindy kali ini sudah berhasil disingkirkan oleh kedua orang jahat tersebut. Baik, saya mau absen dulu kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Dan ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati demi episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur banyak keluarga di seluruh dunia. Saya juga mau melakukan sesi sapa salam ini di akhir video, jadi nantikan terus ya untuk kalian yang sering aktif berkomentar di channel ini dan selalu memberikan kontribusi untuk kemajuan channel ini. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur cerita sinetronnya yang mesin seru saja untuk disaksikan. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya, everybody. Scene dimulai dimana ketika ada kekecewaan si Sandy yang ketika dia mendengar bahwa Zain dan Naila batal menikah. Zain di sini sebetulnya adalah pihak yang paling sedih mendengar dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Namun harapan Sandy, Naila akan menikah dengan Zain karena Zain dirasa merupakan sosok laki-laki yang baik dan sangat bertanggung jawab serta sayang kepada Naila. Jadi seberapa besar pun cintanya Sandy kepada Naila, dia akan tetap merelakan Naila jikalau Naila menikah dengan Zain. Tapi mungkin jikalau dengan orang lain, Sandy tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sandy juga berkata dan bertanya kepada Zain, kalau Zain butuh bantuan sewaktu-waktu, Zain bisa berkata dan mengajukan permohonan bantuan kepada Sandy. Sandy akan tetap ada untuk membantu Zain dan juga Naila. Namun sepertinya di sini Zain lebih percaya kepada Gilang untuk membantu semua permasalahan dalam keluarganya ketimbang dengan Sandy. Padahal Gilang adalah troublemaker, mesin pembuat kehancuran dan juga kegaduhan yang selama ini terjadi, dan serta kemelut yang berkecamuk di keluarganya Bu Hanum. Semoga saja Zain secepatnya akan sadar bahwa Gilang bukan orang yang tepat untuk dimintai pertolongan. Sebab sekali saja Zain membongkar masalah dirinya kepada Gilang, maka Gilang akan lebih mudah untuk mengobrak-abrik seisi rumahnya Zain, serta Gilang juga akan lebih mudah untuk menyakiti dan menganiaya Naila meskipun tanpa mengotori tangannya sendiri. Setelah mendengar pengaduan dari Zain itu pun, si Sandy langsung menelpon Cindy dan memaki-maki memarah-marahi si Cindy karena kenapa si Cindy sampai sejauh ini tidak pernah bilang kepada dirinya bahwa pernikahan Naila dan juga Zain ternyata dibatalkan. Di sini Cindy hanya bisa bak-bak dan tidak jelas berbicara apa. Dia pun merasa takut kepada si Sandy karena Cindy sudah mulai jatuh cinta kepada si Sandy dan berharap banyak dari si Sandy. Nah, di sini kecurigaan Sandy kepada Cindy bahwa Cindy pasti ada keterlibatannya dalam permasalahan ini. Namun, dengan mengucap sumpah, si Cindy di sini merasa dia tidak ada keterkaitannya dengan batalnya pernikahan Zain dan Naila.
ternyata di scene lain ada Naila yang sedang beberes di dapur. Dia mencuci piring namun otak dan pikirannya masih terus terngiang-ngiang dan terbayang-bayang wajahnya Zain. Dia membayangkan ketika dia fitting baju pengantin bersama Zain, dia juga menangis di sana. Hingga tak sadar dia menjatuhkan sebuah piring yang mana piring tersebut mengundang amarahnya si Bondan atau bulu pandan yang kepalanya seperti telur ular. Si Naila pun dengan nangis dan isap yang sedih sekali langsung membereskan piring tersebut. Datang juga di sini si Bondan yang langsung memaki-maki dirinya. Saat kesedihan itu semakin naik dan memuncak, si Bondan malah kembali menyudutkan Naila dengan kalimat-kalimat yang tak lazim. Kembali si Bondan di sini membahas masalah perselingkuhan bodong yang pernah dilakukan Naila katanya, padahal Naila tidak pernah melakukan hal tersebut. Selesai memaki-maki Naila, dia pun bertemu dengan anak buahnya guys, dan dimana anak buahnya di sini sangat senang sekali ketika membaca berita bahwa siapapun orang yang bisa menemukan Naila maka dia akan mendapatkan imbalan sebesar 5 miliar rupiah. Jadi maksud dan tujuan anak buahnya si Bondan ini mengajak Bondan untuk menyerahkan Naila saja kepada Zain dan mereka akan mendapatkan uang sebesar 5 miliar. Akhirnya mereka pun bisa hidup panjang dengan berfoya-foya. Tapi tak lama berselang si Gilang pun menelpon si Bondan karena Gilang takut bahwa Bondan sudah mendengar kabar dan rumor tersebut. Dan ternyata benar. Di sini Gilang berkata kepada si Bondan bahwa jangan pernah tergoda dengan nominal 5 miliar tersebut karena Gilang akan memberikan Bondan lebih dari 5 miliar jikalau Bondan bisa terus untuk menjaga Naila dan menjadikan Naila sebagai istrinya. Bagaimanapun juga ini adalah sebuah akar permasalahan. Gilang tetap diam di dalam sejuknya tanah dan mencakar-cakar, mencabik-cabik tanah hingga dia berkembang begitu pesatnya, sedangkan Zain perlahan-lahan mulai terpuruk. Nah, di scene adegan lain lagi di pembahasan yang lain nih guys, ada si Agnes yang masih saja dia mencari cara bagaimana supaya dia menikah dengan Zain. Namun sepertinya Bu Elisa di sini sudah mulai putus asa karena semua cara dan upaya sudah pernah ditempuhnya namun tidak pernah ada hasil yang memuaskan. Namun idenya si Agnes kali ini cukup brilian sih memang dirasa. Agnes katanya akan kembali mendekati Zain dan juga Bu Hanum dengan cara kejujuran. Nah di sini Agnes berniat untuk berkata jujur soal mereka pernah bekerja sama dengan Mr. X dan mereka pun akan berpura-pura membantu Zain untuk mencari siapa Mr. X sebetulnya. Kita lihat guys, apakah rencana dan tujuan Agnes dan juga Elisa ini akan berhasil? Mereka pun langsung pergi ke rumahnya Zain untuk menemui Zain dan berharap Zain akan kembali simpati kepada dirinya setelah dia mengucapkan semua kejujuran dan janji-janji palsunya. Namun ternyata di sini Zain malah menemukan kecurigaan yang berlebih kepada Elisa dan juga Agnes. Zain malah curiga bahwa Elisa dan Agnes juga adalah orang yang terlibat dalam hilangnya Naila di hari pernikahannya bersama Zain. Akhirnya alih-alih mendapatkan simpatik dan juga restu dari Bu Hanum, si Agnes dan juga si Elisa ini malah dikurung di sebuah kamar oleh Zain. Zain langsung menyuruh adik-adiknya untuk mengurung mereka berdua dan mereka akhirnya gagal kembali. Di sini adegan lain lagi, setelah si Zain mendapatkan nomor itu dari si Agnes, Zain langsung menelpon Gilang yang memang nomor Mr. X ini berada di nomornya yang lain. Namun ya berhasil lah, si Gilang tidak mengangkat telepon dari Zain tersebut karena dia tahu pasti Zain sudah mengetahui nomor Mr. X itu. Nah guys, di sini juga apakah memang Zain akan terus gagal dalam mencari Naila? Apakah Zain akan menggunakan cara lain dengan cara dia mengintip keberadaan Naila untuk kemudian menculik Naila dan membawanya pergi dari Bondan? Itu mungkin adalah sikap yang lebih efektif sebetulnya dibanding Zain menggembor-gemborkan soal pencarian Naila di seluruh media sosial. Karena musuh Zain itu bukan orang lain. Musuh Zain adalah sahabatnya sendiri yakni si Gilang. Jadi jikalau Zain masih memakai cara klasik dan juga terbuka, Zain tidak akan pernah bisa menemukan Naila. Karena monitor soal keluarganya Zain ada di tangan Gilang. Dan Gilang adalah dalang dari semua kerusuhan ini.
Oke Zen, secepatnya lah berbalik pikir dan mengganti strategimu dalam cara menemukan dan mencari Naila. Jikalau mungkin Zen bergerak dalam diam, nah itulah mungkin cara yang lebih efektif untuk Anda mendapatkan Naila kembali ke tangan Anda untuk kemudian menikahinya. Baik guys, saya mau masuk ke sesi sapa salam dulu nih. Untuk kalian para penggemar sinetron Naluri Hati yang rajin berkomentar di channel ini. Baik, ada 60 komentar lebih nih guys yang sudah nyangkut di sini nih. Semoga saja kalian juga suka nih. Ada Kevin Pratama dari Bondowoso, ada Dorthea Rumbino nih sahabat saya yang dari Manokwari yang selalu hadir. Terima kasih sekali Dorthea Rumbino. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat kepada Anda. Ada juga Nita Channel yang dari Bandung yang selalu setia dan hadir katanya. Terima kasih Teh Nita. Salam hangat dari Bang Mimin untuk Teh Nita yang berada di Bandung sana. Ada Nurul Sapdah dari Aceh. Ada juga Rehan Revan yang dari Lampung hadir dan terima kasih katanya. Oh, terima kasih kembali Rehan Revan yang dari Lampung ya. Ini merupakan wilayah Bang Mimin juga ya. Ada Ika Nur Hikmah dari Bogor. Ada lagi Rizal Raga dari Purwakarta Jatiluhur. Oke, bagi dulur saya yang dari Purwakarta, semoga orang-orang Purwakarta cepat bangkit dan terhindar dari wabah COVID-19 yang kali ini sedang melanda negeri kita. Ada lagi Eli dari Macau. Ada juga Mbah Saunah dari Banyuwangi. Oke, Mbah Saunah yang dari Banyuwangi, terima kasih. Ada Mamah Eti dari Sumedang. Ada lagi Tinah dari Temanggung Pingit katanya. Ada lagi Maisha Rohmai yang dari Macau juga nih. Ada waduh ini kurang jelas nih namanya. Pokoknya ada yang dari Sumenep nih, salam kenal katanya Bang Mimin. Oke, salam kenal kembali. Ada Pretin Lawrence dari Nusa Tenggara Timur. Ada lagi Rania Agustina. Oke, ada Mbak Rania Agustina nih yang selalu hadir dan juga kalau udah hadir nih komentarnya berderet ya. Terima kasih Mbak Rania untuk supportnya. Ada Mbak Yuniun yang dari Kuwait nih, Mbak Yuni yang selalu hadir menemani kebersamaan Mimin di sini guys. Terima kasih untuk Mbak Yuni yang dari Kuwait. Ada juga Mbak Lena dari Saudi yang selalu hadir juga katanya. Oke, terima kasih Mbak Lena. Semoga saya Mbak Lena cepat pulang ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga kembali ya. Ada Lucia Dwi dari Cilacap. Ada juga siapa lagi nih? Agus Nia dari Pontianak Kalimantan Barat katanya yang selalu hadir juga. Terima kasih Agus Nia. Ada Rian Onel dari Purwakarta. Ada lagi Kahila Putri dari Madura. Ada Eliani yang dari Jambi. Oke, Mbak Eliani setiap hari kelihatan ya sama Mimin. Terima kasih Mbak Eliani juga yang dari Jambi. Semoga Mbak Eliani tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Suherman dari Sunter, Jakarta Utara. Oke. Ada Mawar Berduri yang dari Hongkong juga, teman saya yang dari Hongkong ini yang selalu hadir. Ada Mbak Ambar Tea nih mengucapkan selamat pagi kepada Mimin. Terima kasih Mbak Ambar yang berada di Turki Istanbul yang selalu menemani kebersamaan saya. Ada juga Denny Asih yang dari Banten. Ada lagi Agustina Limahu nih guys, katanya semoga Naila balik di pelukan Zen. Ya, itu juga yang kita semua semogakan ya tentunya. Dan semoga kalian semua yang sudah mampir berkomentar di channel ini selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah mengalir deras seperti air di sungai Amazon. Untuk Mbak Ambartea, Mbak Yuniun, ada Dorthea Rumbino juga nih sahabat saya yang selalu hadir. Terima kasih kalian semua, is the best buat saya and I love you all. Baik, sampai di sini dulu pembahasan ulasan alur cerita dan sesi pembacaan komentarnya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment and subscribe everybody. See you to next video.